Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Qala ta'ala fi hadil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la yamassuhu ilal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzi tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fassalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzzulu min hamim wa tasliyahu jahim inna hadza lahuwal haqqul yaqin wasabbih bismi rabbikal adzim. Niki ayat pesugihan. Nek jenengan sering maos ayat niki dibaca setiap ba'da subuh, maka insyaallah kita akan dihindarkan dari kefakiran. Mutawatir. Itu surat Waqiah. Saya baca pertengahan sampai akhir. Khusus untuk ibu-ibu, sebelum saya ngaji beneran, saya ijazai Muhammad Rausum nih. Saya ijazai falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Quran surat Yusuf. Nek diwaos insyaallah panjenengan awet ayu. Di Syekhul Ibnu Taimiyah memberikan kaifiat dibaca 3 kali, ditiupkan ke tangan, dibaca 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan ke wajah dan seluruh tubuh yang terjangkau. Quran surat Yusuf ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini Zulaiha kepincut sama Nabi Yusuf alaihissalam. Saking terpukaunya dia, perempuan dikasih buah apel, Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar. Perempuan tadi tidak jadi ngiris apel, tapi ngiris tangan sampai tidak terasa. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, bersyukur kita bisa bertemu di tempat penuh barokah. Insya Allah salat subuh berjamaah sama dengan salat sepenuh malam. Salat isya berjamaah sama dengan salat separuh malam. Buya Hamka pernah berkata, jika kamu ingin lihat umat Islam, lihat mereka pada saat salat Jumat. Jika kalian ingin tahu berapa orang yang beriman, lihat berapa yang salat subuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini tahun 23 yang lalu, jumlah penduduk dunia sekitar 9 miliar.
Saya ingin ngaji secara umum dulu, deduktif, biar kita tahu posisi kita ada di mana. Sekarang ini penduduk dunia berkisar 9 miliar. Dari 9 miliar itu, yang mengaku beragama Nasrani 2,3 miliar. Yang mengaku beragama Islam 1,8 miliar. Yang mengaku beragama Hindu 1,2 miliar. Yang mengaku beragama Buddha 800 juta. Yang mengaku beragama Shinto 400 juta. Yang mengaku beragama Bahai 70 juta. Yang mengaku beragama Yahudi 14 juta. Hanya 6 miliar yang beragama, yang 3 miliar belum beragama. Tahun 2024 ada survei dari Muslim Indonesian Report. Indonesia berjumlah 273 atau 268 juta penduduk. Yang mengaku beragama Islam sekitar 160 atau 170, sekitar 70 atau 80% yang mengaku. Kemudian diadakan survei di 35 kota, saya termasuk di dalamnya. Dari tiap-tiap 100 orang, kita pakai metode deduktif dari umum ke khusus. Dari tiap-tiap orang Muslim, 100 orang yang mengaku beragama Islam, berapa orang yang sholat Id? Sholat setahun sekali? 30 orang di 35 kota. Probolinggo, Jember, Pasuruan 40-60 karena mereka kota santri. Tapi Pacitan, Magetan 12 orang, kota abangan. Maka diambil rata-rata 30 orang. Dari 30 orang yang mengaku yang sholat Id tadi, berapa orang yang sholat Jumat? 14 orang. Dari tiap-tiap 100 orang yang mengaku beragama Islam, yang sholat Id rata-rata 30 orang, yang sholat Jumat rata-rata 14 orang. Dari 14 orang yang sholat Jumat, berapa orang yang sholat fardu? 7 orang. Dari 7 orang yang sholat fardu, kita berarti, berapa orang yang paham bacaan Al-Fatihah? 4 orang. Dari 4 orang yang paham bacaan Al-Fatihah, berapa orang yang paham bacaan tahiyat? 1 orang. Kalau tidak percaya sekarang, saya cek satu-satu. Apa atahiyatulillah wassalatu wa thayyibah? Siapa yang bisa ngacung? Atau atahiyatul mubarakatus salawatut wa thayyibah? Yang bisa ngacung? 1 orang. Ibu-ibu ada yang bisa? Atahiyatul mubarakatus salawatut atau atahiyatulillah wassalatu wa thayyibah? Ngeri kan kita? Ini realitas. Realitas. Yang ngeri juga. Ngeri juga. Lah kalau di zaman Muhammadiyah saja nggak paham, apalagi yang lain. Ini ngeri kita. Ngeri. Tahun 1985, Arswendo Atmowiloto, pernah dengar nih? Bapak-bapak yang seusia saya mungkin pernah dengar. Dulu ada tabloid terkenal namanya tabloid Bintang. Arswendo Atmowiloto. Dia juga melakukan survei tentang idola remaja saat itu. Bukunya Michael Hart menyebut Nabi Muhammad SAW dalam 100 tokoh dunia belum menempati posisi nomor 1. Benarkah demikian realitasnya? Surveinya mengatakan sebaliknya. Manusia idola nomor 1 tahun 85 Michael Jackson, nomor 2 Madonna,
Nomor 3 Rolling Stone. Nomor 7 Scorpion itu yang menyanyi lagu Scorpion itu. Nomor 16 Omai Rama. Nomor 17 Nabi Muhammad. Sebetulnya ini informasi luar biasa. Paling tidak bisa dijadikan oleh para dai, para ulama, para mubalek untuk memetakan dakwah. Tapi sayangnya kita keburu marah. Maka Arswendo dianggap pelecehan agama, dituntut, dipenjara, dimasukkan bui. Mestinya itu informasi luar biasa. Hari ini misalnya, kita masih di bulan Rabiul Awal. Teman-teman Salafi mengharamkan merayakan Maulid. Musik juga diharamkan. Muhammadiyah, Majelis Tarjih menghukumi perayaan Maulid mubah. Ini harus paham kita. Harus beda-beda kita. Nanti saya jelaskan satu-satu. Saya di MUI Kota Batu, saya kebetulan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batu. Saya pimpinan daerah ketua 2 periode. Sekarang sudah selesai. Sekarang pindah di Ketua MUI. Saya malah berfatwa sekarang. Ketika saya ditanya hukumnya merayakan Maulid, dengan sambil berkelakar saya bilang, sekarang merayakan Maulid Nabi hukumnya wajib mughaladah. Wajib tak tambahi mughaladah. Kenapa? Karena sekarang ini orang sudah nggak ngerti Nabi Muhammad, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Sholat, puasa, haji, tapi gak ngerti Nabi Muhammad. Bapak Ibu ada yang tahu kapan Nabi Muhammad wafat? Tahun berapa? Kapan Nabi Muhammad wafat? Nggak ngerti toh? Nggak tahu. Putra Nabi Muhammad ada berapa? Berapa putra Nabi Muhammad? 6, 7. Ngarang kabeh. Yang pertama siapa? Istrinya Nabi Muhammad berapa? Ibu-ibu? Berapa? 11. Ayo. 11, 6, 7, 9. Ayo. Istri yang pertama siapa? Yang kedua? Orang ngerti. Ini jamaah subuh loh ini. Tidak tahu kita sekarang itu. Ini kan problem besar sekarang umat Islam. Saya itu kebetulan juga, saya ini Muhammadiyah, asli Muhammadiyah. Tapi orang NU itu suka sama saya. Saya ini termasuk muntasar Majelis Al-Hikmah Kedinding, Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Majelis Al-Hikmah. Saya sudah 35 kali ngaji, ngisi pengajian. Yang tausiah hari ini Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Oh tadi. Aneh-aneh jamaahnya suka-suka sama saya. Dalam bahasa Jawa, saya bilang, Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten nate slametan mek jenengan boten kula undang. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten solawat mek boten kula speaker. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli, maos mek jenengan boten mireng. Apa bedanya kita dengan NU? Tidak ada, hanya teknis yang berbeda. Bapak sekalian, tahun 2005 saya pernah tinggal di Kanada, di Vancouver. Puasa Ramadan, musim kering, puasanya 21 jam, selikur jam Pak. Jadi hanya ada waktu 3 jam buat sholat maghrib, buka,
Isya, tarweh, sahur, subuh. Saya teringat betapa indahnya Indonesia. Di sana nggak ada orang gugah-gugah sahur, nggak ada orang bagi-bagi takjil, sepi nyenyet. Saya teringat dibawakan istri sangu ikan asin 3, nopo, iwak kelotok nih. Setelah di sana 1 bulan itu kok saya pengen makan itu. Tak buka, mau cari lengo kletik, nggak ada di sana. Cari penggorengan juga nggak ada. Akhirnya saya open. Begitu di oven, 5 menit kosong. Baunya, saya tuh tinggal di apartemen lantai 5. Baunya sampai apartemen lantai 30 berapa gitu. Selang 7 menit ada NPYD itu, excuse me sir, ketuk pintu. Saya didakwa mengganggu ketertiban umum karena satu apartemen gabres-gabres pekori wak kelodok. Saya didenda $13. Iwak klotok regane 2 sen, didenda $13. Indonesia itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Saya pernah buka puasa di Oman, di Abu Dhabi, di Qatar, Uni Emirat Arab, di Mekah pernah, di Turki pernah. Di sana itu kalau orang membatalkan puasa itu namanya iftar. Iftar itu membatalkan puasa dengan yang manis-manis. Kurma 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji, yang penting ganjil, ditambah air putih setengah gelas, cukup. Teng mriki mboten. Wis iftar ya takjil. Weci 3, berontak 4, kolak sak mangkok. Mulih ditakoni, wis buka Mas? Durung. Kita tuh kalau belum makan nasi, belum. Indonesia tuh Masya Allah, luar biasa. Saya, Bapak Ibu barangkali mega korupsi zaman Pak Harto itu 15 miliar. Editan sil tadi imut gak? Yang sekarang lari, kita sudah wah 15 miliar. Berikutnya Hartono 21 miliar. Wah, banyak banget 21 miliar. Zaman reformasi ada korupsi, tidak saya sebut, 300 miliar. Wah, sebentar lagi masih M ini, sekarang sudah T, 1T. Wah, sebentar lagi 7T. Wah, sebentar lagi 75 triliun. Wah, 370 triliun, wah, 1000 triliun, wah, sekarang 3300 triliun. Bener Pak Amin Rais dulu, beliau bilang Indonesia itu negeri yang sangat kaya. Dikorupsi 40% itu kita masih kaya. Sambil berkelakar kemarin Menteri Keuangan ditanya, gimana mengembalikan utang 1.300 triliun? Utang negara kan 1.300 triliun. Dijawab, dong 3.300 triliun dikorupsi kok bisa kok. Kenapa hanya 1.300 triliun? Tidak bisa. Artinya apa? Negara kita itu kaya raya. Kaya Pak. Yang miskin kan kita. Negara kita itu kaya raya. Pol-polan kayanya. 3.000 triliun itu kalau dibagi-bagi ke penduduk yang jumlahnya 273, itu per kepala dapat 100 juta Pak. Ya boy, dibagi ya 100 juta per kepala. Rakyatnya golek, Masya Allah. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bicara tentang darurat adab. Ini penting. Nah, kenapa demikian? Karena sekarang ini kita susah membedakan
antara Pak Sahroni, Mbak Syahrini, dan ustadz-ustadz yang pamer kekayaan. Gitu. Lah saiki ustadz-ustadz ya pamer kekayaan pisan kok. Istrinya 3 dipamerkan. Punya mobil Jaguar juga dipamerkan. Ustadz. Lah kalau ustadznya demikian terus gimana? Saya ngawali dari kita dulu lah, dari kita sendiri dulu. Jangan nuntut Pak Jokowi hidup hemat. Lah ulamanya borosnya setengah mati kok. Ulama kita itu loh, Masya Allah, kayak gitu. Kaget saya, bener saya kaget. Kok begitu kita ya? Pak R. Fakhrudin, Bapak Ibu sekalian, masih ingat? A.R. Fakhrudin, Ketua PP Muhammadiyah 4,5 periode, golongan 2B, penghulu, naib, Pak. Hanya penghulu, Pak R. Fakhrudin itu penghulu, golongan loro B, pensiun loro C. Bukan profesor, bukan doktor, bukan kiai, Pak A.R. Fakhrudin. Tapi masa Pak R. Fakhrudin itu berdiri ratusan universitas, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit. Itu masanya Pak A.R. Fakhrudin. Bukan masanya Prof. Amin, bukan masanya Buya, bukan masanya Prof. Din, tapi Pak A.R. Fakhrudin. Wali ini dasar. Beliau tidak punya rumah. Rumahnya ngontrak. Sampai mati beliau ngontrak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jual bensin eceran. Coba A.R. Fakhrudin. Tapi dia orang paling dasar. Pernah suatu kali ketika Pak R. sebagai ketua PP, ketua PBNU-nya Gus Dur. 2 orang ini bersahabat. Gus Dur pernah berkata, aku ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Ramadan, Pak R. Fakhrudin diundang ke Tebu Ireng. Ini cerita ini masyhur. Puasa, buka bersama, sholat maghrib berjamaah, bercengkrama bersama keluarga. Menjelang Isya, Pak R. Fakhrudin pamit. Pak R. Fakhrudin itu tidak bisa bilang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah. Beliau tidak bisa bilang an'amta, tapi an'amta ngalaihim, ghairil maghdubi ngalaihim. Ngain. Saya pernah kos di rumah beliau. Kenapa kok Pak R. Fakhrudin menjelang Isya pamit? Gitu-gitu loh Bu. Menghindari sholat tarawih 23. Kita kan orang Muhammadiyah gitu toh, termasuk saya. Wah, kira tak terus no, bisa sholat tarawih 23. Maka Pak R. Fakhrudin pamit pulang. Gus, kula pun buka, pun sholat, acara ini pun rampung, kula ajeng pamit mantuk. Gus, acara sudah selesai, saya sudah buka, sudah sholat, saya mau pamit pulang. Gus Dur ngerti, oh ini katanya menghindari sholat tarawih. Dikerjain sama Gus Dur, lo belum bayar, acara ini dereng rampung, belum selesai. Pak R tanya, lo enten malih nggih niki jamaah ngersakaken panjenengan dados imam sholat tarawih. Lah kaget Pak R, lagi wis tak hindari malah dikon dadi imam malah. Tapi yang Pak R kok nggih insyaallah kula sagah, nggih insyaallah saya sanggup. Imam selesai sholat Isya, Pak R berdiri, para jamaah kula A.R. Fakhrudin, ketua Muhammadiyah. Gus Dur ngersakaken kula dados imam sholat tarawih. Pak, saya pakai bahasa Jawa, Bapak ngerti enggak? Nggih. Ini saya kritik di CMM Malang. Saiki ganok mubalek Muhammadiyah sing iso cara Jawa. Oh, itu fatal, Pak. Nah, jamaah kita di bawah itu rata-rata enggak. Lah kalau jamaah
Saya memang gak ngerti cara Jawa terus gimana tuh ceramahnya? Nggih laptop, gawe LCD, wong tuwek ngantuk-ngantuk. Wis gak cocok, Pak. Makanya Muhammadiyah dadi gak payu. Keduren ngaji ini keduren. Kula dipun amanahi Gus Dur ngimami traweh. Tanya, damel coro NU nopo coro Muhammadiyah? Jamaah sepakat NU berarti 23 rakaat. Biasanya bolo NU nek salat tarawih 23 rakaat 15 menit mari. Niki mboten. Sampai jam 8:30 masih dapat 8 rakaat. Dengkuli jamaah ndredeg kabeh. Balik noleh ke belakang para jamaah, lanjut 23 nopo witir. Sepakat witir. Ini yang kata Gus Dur, ulama Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan ribuan orang NU dalam semalam. Pak R itu kalau dakwah tidak gampang menyesatkan, tidak mengkafir-kafirkan, tapi orang diajak itu loh sambil tersenyum. Dan ini sekarang langka kita. Di Bengkulu, beliau ketika ditugaskan di Bengkulu sebagai naib, dia juga diundang yasinan. Pak R benjang malam Jumat dipunaturi yasinan. Apakah Pak R menolak? Enggak. Oh enggak, bid'ah itu enggak. Pada Jumat nggih insyaallah kula dugi. Insyaallah saya datang. Bukan kula rawuh. Masa biasanya nggih kula rawuh itu pertanyaan dia enggak mengerti bahasa Jawa. Kula dugi. Bukan kula rawuh, kula dugi. Nggih insyaallah kula dugi. Malam Jumat, maghrib, Pak R tanya, berangkatnya dari mana? Ya dari rumah Pak R. Kalau saya usul boleh, boleh apa? Gimana kalau berangkatnya dari masjid? Loh, kok dari masjid? Iya, kita jamaah isya dulu. Nah, jamaah yasin yang sebelumnya tidak pernah jamaah isya, sekarang dijak jamaah isya. Satu dakwah kena. Jamaah isya. Usai jamaah isya berangkat ke tempat yasin bareng-bareng. Dasar. Sampai di tempat ngaji tanya lagi. Ngajinya dos pundi? Nggih biasa Pak R. Mau Fatihah, tawasulan, yasinan, berkatan, mantuk. Pak R usul lagi, gimana kalau sebelum berkatan Yasin itu dikaji barang 1 atau 2 ayat. Loh, Pak R kerso nggih insyaallah dikaji ayat 1 sampai 5. Malam Jumat berikutnya jamaah nanya, Pak R gimana kalau ngajinya kemarin dilanjut? Loh, jenengan kerso nggih dilanjut ayat 6 sampai 10. Ayat 11 sampai 16. Telung wulan jamaah Yasin berubah dari ranting Muhammadiyah. Dasar Pak R itu. Itu mestinya cara berdakwah itu. Orang-orang wis dibid'ahno yang melayu kabeh. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Bayangkan. 2 imam sudah berbeda 5.679 ikhtilaf. Tapi keduanya saling menghargai, tidak saling tahdir. Kita ini sekarang beda sedikit kafir, beda sedikit sesat. Masya Allah. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Syarhun Nazab, kita telunjuk saat tahiyat itu ada 12 macam cara, Bu. Tahiyat 12 macam cara. Yang pertama, at-tahiyatu langsung nunjuk. Yang kedua nunggu asyhadu baru nunjuk. 2. Setelah nunjuk digoyang dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Coba.
Ibu-ibu manut yang mana? Yang begini apa yang begini? Loh, 4 macam. Atau diputar dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri, 6. Nunjuk loh Pak. Setelah nunjuk itu, apakah mata kita tetap tertuju ke tempat sujud atau ke ujung jari? Coba. Nunjuk. Dari berdiri ke sujud, 2 macam. Hadisnya sahih semua, mutawatir semua. Yang satu kaki dulu. Kok kaki? Dengkul dulu. Karena kalau tangan dulu menurut Sayyidah Aisyah seperti anjing mau tidur. Sebaliknya kalau lutut dulu seperti onta menderung. Di masjid saya, Masjid At-Taqwa Batu, ada orang gegeran. Bener itu gegeran, biding-bidingan. Loh, lapa kok biding-bidingan? Lah aku dilono unta lah, kon ngilang aku asu coba. Salat kon unta, kon asu coba. Saya bilang kemudian, wis, ora usah melok Hudzaifah, ora usah melok Aisyah. Betul apa? Melok Nurbaniyah. Lho apa? Batuk dhisik. Gegeran salat. Bangkit dari sujud, geger lagi. Apakah tangan tetap beber atau mengepal? Oh, iya loh. Di sini sudah ada yang mulai mengepal belum? Mengepal. Mengepal juga ada 2 macam. Mengepal yang begini atau yang begini. Geger lagi. Saya bilang, wis, ora usah gegeran beber apa ngepal. Melok mazhabe Jackie Chan ae, apa ngene ya. Habis Pak kita ini. Urusan furuk-furuk itu enggak ada habisnya. Tarjih kita itu dahsyat loh Pak. Fatwa-fatwa tarjih itu luar biasa. Nah, cuma sampai bawah menjadi enggak luar biasa. Tarjih itu misalnya basmalah itu boleh jar, boleh sir toh. Nah, ini harus disepakati dulu. Tarjih kita itu membolehkan jar, membolehkan sir. Tapi nek sampean sir terus, ndak boleh. Koyok-koyok sing jar salah. Nek jar terus, koyok-koyok sing sir salah. Yo kadang-kadang jar, kadang-kadang sir. Wong dua-duanya boleh kok. Ayo di sini pernah ndak jar? Ndak pernah ngujar koyok NU. Lah apa kok? Jar karo sir gak ada urusannya karo NU. NU belum berdiri. Konot itu beta apa khilafiyah? Konot coba. Ayo. Konot coba itu khilafiyah apa beta? Khilafiyah. Berarti sesekali ya konot gitu loh. Jangan sampai ketika orang NU sholat subuh ndak konot sujud sahwi. Nah, itu jadi rukun wali. Oh itu khilafiyah kok. Lah si Muhammadiyah anti konot. Wono imame konot meneng ae. Iya. Itu. Tarjih kita itu luar biasa. Sholat tarawih. Kita kan udah sepakat 11. Kalau NU 23. 11 itu Pak, Bapak Ibu. Itu juga 5 macam caranya. Di tarjih itu ada yang 4, 4, 3. Ada yang kayak total football 2, 2, 2, 2, 3. 4, 4, 3 itu sistem Grandel Itali, AC Milan. 4, 4, 3. 2, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Boleh sekali-sekali dipraktekkan. Sekali-sekali 4, 3. Sekali-sekali 2, 2, 3. Diumumkan ke jamaah, para jamaah, sekarang kita pakai sistem Grandel Itali 4, 4, 3. Besoknya kita pakai total football 2, 2, 2, 2, 2, 3. Jadi jamaah ini komprehensif gitu loh, memahami atau 8, 5. Tapi hadisnya lemah. Atau 9, 3. Tapi yang tarjih itu 3 yang diakui. Di kalangan tradisi 23, 16 macam cara. Puasa Ramadan kemarin saya diundang di Serengat Blitar. 23 rakaat 7 menit. Sekali-sekali Al-Badar jamaahnya rekreasi ke sana. Wong salat sunnah aja kok. Gak cocok nanti diulang di rumah wong salat sunnah.
Saya diundang ke sana oleh Ustadz Misbahul, ditanya, nanti Pak Nurbani ceramah saja apa ikut sholat? Ya ikut sholat lah. Saya ingin tahu sensasinya 23 rakaat 7 menit. Kalau nanti jadi sholat, ikut sholat, bukannya nanti air setengah gelas dan kurma 1 biji. Loh, nopo? Gila kebanyakan muntah sampean. Loh, saya baru tahu loh. Masa? Ternyata sholat tarawih 23 rakaat 7 menit itu lebih berat ketimbang 11 rakaat 2 jam. Keringet drodos Pak. Nek jenengan duwe encok rematik ra usah melok, semaput. Wong saya masih Allahu Akbar, bismi, dolin. Baru milih mamis dolin. Pet. Tinggal dehem aja kelangan sarkaat Pak. Berat itu, berat. Kalau saya ngikuti aja sekali-sekali gitu loh, biar kita tahu. Oh ada begitu, ada begini, ada begitu. Ngopi kita itu loh panjang gitu. Ngopi kita itu panjang. Sehingga tidak gampang nyesatkan, nggak gampang ngafirkan. Ya kita yakin dengan yang kita yakini, iya. Kita harus yakin. Yakin, tapi tidak menyalahkan yang lain gitu loh. Pentingnya itu. Itu pentingnya tidak menyalahkan yang lain. Jadi tadi saya bilang dari 270 juta 160 yang beragama Islam itu kan yo Pak Jokowi yo katut dihitung, Bu Mega yo katut dihitung, katut dihitung yo kurang dari gitu. Ada orang yang Islam cuma maca la ilaha illallah tok, la ilaha illallah ora la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kan ya Islam. Saya pernah di Batu itu saya punya komunitas plural Pak. Kita kan ada dakwah komunitas sekarang. Buat sekali-sekali Muhammadiyah komunitas plural, komunitas miras, komunitas reok, tidak wae. Ojo golek sing penak-penak tok ngene iki mulai oleh sangu, penak men. Pak Fakrudin itu saya niru Pak Fakrudin. Pak Fakrudin itu kalau dapat bisaroh itu nggak pernah dibuka, dikumpulkan. Setelah ngumpul 11, 15 dikasihkan guru TK 3, dikasihkan guru TPG, dikasihkan anak kos yang tidak kuat bayar kos. Itu Pak Fakrudin. Saya juga niru. Setiap dapat bisaroh, saya juga nggak pernah buka Bu. Yang buka istri saya. Sopo iso niru Pak Fakrudin? Gimana? Luar biasa orang itu. Luar biasa Pak R itu. Mirip-mirip Buya Safi Mari. Dasar Buya itu. Mirip-mirip Pak Le saya, Malik Fajar. Malik Fajar itu Pak Le aku. Berani ojo meragukan kemuhammadian saya. Saya itu jelas Muhammadiyah. Termasuk Bu Megawati itu Muhammadiyahnya jelas loh Pak. Enggak terputus itu. Puan Maharani juga jelas, urutannya sanatnya jelas. Nah jenengan terputus loh sanate. Bapak ya nopo Muhammadiyah? NU putus. Bapak Muhammadiyah Mbah NU putus. Puan Maharani Muhammadiyah. Megawati Muhammadiyah, Soekarno Muhammadiyah. Malah beliau Soekarno itu Muhammadiyah generasi salaf. Langsung dididik oleh Kiai Dahlan. Santri ngintil Kiai Dahlan. Saelele yang Muhammadiyah itu Pak, nggih tetep Muhammadiyah. Saelele Megawati itu tetep Muhammadiyah. Kula mboten seneng, panjenengan mboten seneng. Ketika Pak Taufik Kemas wafat, orang yang pertama kali ditelepon itu Buya Syafi'i dan Pak Din. Kenapa ya Pak? Pak Din masih hidup? Tanya ke Pak Din. Yang memandikan, mengkafani, mensolati itu Pak Din dan Buya Syafi'i. Dikafani, dimandikan menurut tata cara tarjih. Setelah selesai disolati Pak Din dan Buya dan keluarganya, baru diumumkan ke publik.
Sing Buddha yang nang wihara, gereja orang dan terusnya. Tapi itu dulu. Ketika Megawati jadi presiden, berapa orang Muhammadiyah dapat menteri, Pak? Pinten? Menteri Agama sinten? Zaman Megawati. Malik Fajar. Menteri Agama ini zaman Megawati itu tiang Muhammadiyah, Malik Fajar. Kenapa? Menteri Pendidikan sinten? Yahya Muhaimin. Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Bendara PP Muhammadiyah. Menteri Kehutanan Al Hilal Hamdi, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah. Menteri Kesehatan Siti Fadila Sapari. Kenapa ya, Pak? Sak dendeng-dendengan ini lho ngoten niku. Itu kan fakta sudah di belakang. Kita boleh tidak suka, boleh tidak menyatakan begitu. Zamannya SBY dapat apa Muhammadiyah? Menteri Agama pertama Said Agil Munawor, kedua Surya Darmali. Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, kedua Muhammad Nasir. Gak dapat apa-apa Muhammadiyah. Muktamar itu Pak SBY cuma telekonferensi, gitu. Telekonferensi gak datang. Ini fakta sudah di belakang. Sudah jadi, sudah terjadi. Nah, ini artinya apa Bapak sekalian? Kita ini sedang berada dalam sebuah komunitas masyarakat yang tidak punya adab. Maka saya selalu mengatakan di Muhammadiyah adab harus kita dulukan sekarang. Termasuk saya juga kritik Majelis Tarjih. HPT kita itu Pak, nggak ada yang bahas adab Mas. Zaman cek dengan kata. Nggak ada bahas tentang adab. Langsung tauhid, fikih, ikhtilafiyah. Nggak ada bicara adab. Akhlak nggak ada. Pada Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin adzim. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Akhlaknya Nabi itu Masya Allah. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, paling baik dengan istrinya, paling baik dengan anaknya. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Rasulullah itu romantis. Rasulullah nggak suka dengan laki-laki kaku. Rasulullah nggak suka dengan laki-laki kasar. Ibu, nanti kalau bapak-bapak pernah enggak bapak-bapak suami kita panggil dengan nama kesayangan seperti Nabi Muhammad SAW panggil nama-nama istrinya. Dengan Sayyidah Aisyah beliau berkata, ya Humairah, wahai si pipi merah. Coba, Mas terapa? Rasulullah punya kebiasaan setiap pagi dibikinkan teh. Dan Rasulullah ketika dibikinkan teh tidak dihabiskan, tapi diminum separuh. Yang separuh diminum, separuh diminum oleh istrinya. Istrinya ketika minum teh itu persis di bekas bibir Rasulullah. Persis di bekas bibir. Untuk apa? Untuk melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan enggak jembek. Minum di bekas bibirnya. Suatu kali Nabi Muhammad dibikinkan minum, tidak disisakan seperti biasanya, tapi dihabiskan. Sayyidah Aisyah protes, ya Rasulullah, mana bagianku? Kenapa dihabiskan semua? Rasul tersenyum. Aisyah kemudian bawa gelas itu ke dapur, bikin minuman yang sama. Betapa kagetnya Aisyah, di dapur gulanya habis, yang ada cuma garam. Yang disajikan kepada Nabi tadi bukan gula, tapi uyah. Kenapa oleh Rasulullah dihabiskan? Karena Rasul tidak ingin Aisyah kecewa. Rasul itu kalau suka beliau tersenyum, kalau tidak suka beliau diam. Itu akhlak Nabi. Maka nanti Bu dicoba.
Bapak-bapak ketika pulang dari kerja dibikinkan minum dari garam untuk menguji cinta bapak. Kalau minumnya dihabiskan, berarti bapak-bapak masih cinta sama ibu. Tapi kalau gelasnya dibanting, sama seperti saya. Coba, itu Rasulullah. Saya pikir ibu sekalian sudah suruk. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan. Satu lagi Pak, saya minta 2 menit. Ini 2 menit aja. Sekarang ibu sekalian, saya mengatakan begini. Gus Dur pernah berkata begini, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu dialektik? Yang awalnya dibantah, ditasabuhkan, disesat-sesatkan, kemudian dibenarkan dan ditiru rame-rame. Contohnya apa? Dulu barangkali bapak yang sudah seusia saya, kalau sholat di masjid NU, mulai mesti gudikan. Kenapa? Karena wudhunya pakai kula. Masih ingat? Kayak bawa bareng-bareng. Wudhu pakai keran, ojo wudhu gawe keran koyo om Muhammadiyah. Sekarang lihat, di masjid NU apa ada kula? Udah nggak ada. Itu salah satu contoh. Gus Dur pernah berkata, di Muhammadiyah itu organisasi ini lemu, tapi pengurusnya kuru-kuru. Kalau di NU pengurusnya lemu-lemu, organisasi ini kuru. Kenapa? Karena semua aset di Muhammadiyah bukan milik pimpinan, bukan milik ulama Muhammadiyah, bukan milik pengurus, tapi milik persyarikatan Muhammadiyah. Gak ada satupun aset Muhammadiyah yang diatasnamakan pribadi. Itu dasarnya Muhammadiyah. Di organisasi lain, pesantren, ma'had, universitas, biro travel milik pribadi, bukan milik organisasi. Terakhir misalnya, gue contoh, saya punya sahabat Ustadz Abdullah Jawas, Allah yarham, punya radio Roja. Banyak tahu ya? Di Muhammadiyah terkenal itu Roja, TV Roja. Begitu beliau wafat, rebutan Pak. Sudah ditelu sekarang Roja. Berebut aset. Pondok Sidokiri, Al-Falah Ploso itu bukan milik NU, milik wong NU. Karena bisa diwariskan ke anak cucunya, milik keluarganya. Itu bedanya. Ustadz Khalid Basalama punya biro travel milik beliau sendiri, bukan milik umat. Tapi Muhammadiyah, universitasnya milik umat, sekolahnya milik umat, ini juga milik umat. Dasar Muhammadiyah itu. Itu Muhammadiyah itu menjadi organisasi nomor 4 terkaya di dunia. Nomor 1 Katolik, nomor 2 Katolik, nomor 3 Katolik, nomor 4 Muhammadiyah. Ya karena kita urunan. Pimpinan sama pengurus itu nggak punya apa-apa, nggak stempel. Pengurus lama karo pengurus baru gegeran. Pengurus lama tidak mau memberikan stempel, pengurus anyar pesan stempel baru. Paling-paling kita cuma rebutan kertas kop. Itu dasarnya aman Pak. Karena itu di Semarang ada ketua PWNU Semarang namanya Kiai Rumani, mewakafkan tanah 6 hektar berikut bangunan untuk rumah sakit Muhammadiyah. Sekarang masih ada. Kemarin baru dikasih Muhammadiyah Award. Di Gresik ada Kiai Haji Bisri 50 hektar. Orang Muhammadiyah itu urunan. Sertifikat rumah diagunkan, sudah besar diserahkan ke Muhammadiyah. Dasar Muhammadiyah. Paling saya itu Malik Fajar itu bangun UM pertama itu punya utang 300 juta saat itu. 300 juta utangnya. Padahal BBM masih harga 450 rupiah. Sekarang UMM itu hampir 3T Pak. Tanahnya ribuan hektar, kampung Masya Allah. Diserah nonang Muhammadiyah.
Itu orang, dan itu bukannya di Malang, di mana-mana. Ikhlasnya orang Muhammadiyah. Nah ini yang sekarang harus menjadi teladan. Ini harus kita wariskan ke anak cucu. Kita bangga, bukan kita bermaksud membanggakan diri, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi mari kita saling bermuhasabah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.